Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang metode ARDL, Autoregressive Distributed Lag. Nah, berdasarkan namanya yaitu AR dan DL, AR yaitu autoregressive dan DL distribution lag. Nah, metode AR yaitu model yang menunjukkan hubungan antar variabel dependen YT dengan dirinya sendiri atau variabel dependen di masa lalu YT-1. Typo ya. Dengan model yang terbentuk adalah sebagai berikut, di mana variabel dari dependen masa berlaku yaitu YT itu dipengaruhi oleh dependen dari masa lalu. Contohnya saja itu adalah jumlah peredaran uang yang beredar atau M1. Itu akan melihat dari jumlah uang beredar pada periode yang lalu. Untuk model DL menunjukkan hubungan antar variabel terikat YT dengan variabel bebas masa lalunya, yaitu X-1. Model ini digunakan untuk melihat besarnya dampak yang diberikan oleh variabel independen ke variabel dependen dari waktu ke waktu. Dengan model yang terbentuk adalah sebagai berikut, di mana variabel dependen itu akan dipengaruhi oleh variabel independen pada periode berlaku, yaitu XT, dan pada periode masa lalu, yaitu XT-1, atau disebut dengan lag. Nah, syarat menggunakan ARDL yaitu ARDL itu sendiri merupakan model dari time series, di mana tahapan pertama yaitu uji stasionaritas atau uji akar unit, di mana apabila variabel telah stasioner pada level dan juga first difference atau pada ordo yang berbeda dan juga terjadi kointegrasi, maka metode yang digunakan yang tepat adalah metode ARDL. Namun berbeda halnya apabila data stasioner pada ordo yang sama. Misalnya adalah first difference dan juga terjadi kointegrasi, maka metode yang digunakan adalah ECM. Begitu juga jika stasioner pada level, maka metode yang digunakan adalah OLS. Untuk metode lainnya akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, keunggulan dari model ARDL ini apa sih? Pertama, dia itu pada ARDL ini modelnya itu kan berbeda pada tingkat stasionaritas, dan juga maka ARDL ini tidak mementingkan tingkat stasionaritas data tersebut karena dia kan stasioner di level dan juga first difference ya. Kemudian juga metodenya ini simple, jadi mudah untuk diterapkan atau diinterpretasikan, dan juga ini tidak mempermasalahkan jumlah sampel observasi. Jadi tidak ada minimum jumlah observasi untuk menggunakan model ARDL ini. Dan juga prosedur dalam ARDL untuk mengestimasi parameter dalam jangka panjang dengan tepat itu terlepas dari keharusan variabel stasioner pada level yang sama. Dan pembedanya dari model ICM yaitu penggunaan dari uji kointegrasinya. Untuk metode ARDL menggunakan kointegrasi bound test. Nah, karena ada pengaruh dari masa lalu yaitu menggunakan lag, maka untuk mencari metode terbaik itu akan menggunakan AIC, di mana kalau misalnya semakin panjang lagnya maka semakin tidak baik karena banyak informasi yang akan hilang. Untuk default dari EViews itu lagnya itu 4. Namun berdasarkan beberapa referensi untuk data tahunan itu lebih baik menggunakan lagnya 2. Nah, tahapan dari uji ARDL adalah sebagai berikut. Pertama adalah uji stasionaritas. Dalam penelitian, pengecekan stasionaritas ini menggunakan ADF, di mana apabila pada tingkat level belum stasioner maka akan dilakukan stasionaritas pada diferensiasi pertama. Nah, untuk ARDL ini sendiri seluruh variabel itu stasioner pada level maupun first difference. Seperti contoh di sini variabel FBI stasioner pada level di mana probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansinya 5%. Dan untuk variabel lainnya ini stasioner pada diferensiasi pertama. Sehingga digunakanlah metode ARDL pada penelitiannya. Kemudian dilakukan penentuan lag optimum. Nah, untuk menentukan lag optimum digunakan beberapa indikator kriteria seperti AIC, SBC, R-square, dan HiQC. Nah, penggunaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan peneliti ya. Untuk beberapa yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan lag optimum
umum digunakan adalah untuk terpenuhinya asumsi klasik. Nah, metode penggunaan dari lek optimum ini untuk memperoleh model ARDL yang terbaik. Kemudian diperoleh estimasi persamaan ARDL dengan persamaannya sebagai berikut, di mana variabel dari dependen yaitu YT itu akan dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada masa lalu, dan juga variabel independen dari masa berlaku dan juga masa lalunya. Ini merupakan persamaan jangka pendek. Nah, untuk persamaan jangka panjang, variabel dependen akan dipengaruhi oleh variabel-variabel independennya, tidak dipengaruhi oleh lek. Seperti itu untuk persamaan jangka panjang. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Kemudian dilakukan uji kointegrasi. Nah, menurut Pujarati, apabila meregresikan data time series yang tidak stasioner, itu akan menghasilkan regresi spurious regression atau regresi palsu, sehingga itu tidak akan ada artinya, akan menulis. Untuk menghindari adanya masalah regresi palsu, maka dilakukanlah pengujian kointegrasi tersebut. Nah, untuk pengujian pada stasionaritas yang sudah stasioner pada orde yang sama, itu akan digunakan integrasi Engel dan Ganger maupun Johansen. Namun untuk menggunakan metode ARDL, karena tingkat stasionaritas variabelnya itu tidak stasioner pada orde yang sama, maka paling tepat digunakan pengujian bound test. Untuk pengujian kointegrasi bound test diperoleh F statistiknya itu yaitu 40,2, di mana nilainya itu lebih besar daripada nilai kritisnya yaitu 5% untuk lowernya dan juga uppernya. Kemudian dilakukan asumsi klasik. Nah, untuk yang pemenuhan asumsi klasik itu memenuhi uji normalitas, autokorelasi, dan homoskedastisitas. Dikarenakan untuk uji multikolomeritas beberapa penelitian tidak menggunakan uji tersebut. Hal ini dikarenakan metode ARDL ini kan menggunakan dari variabel lek sebelumnya ya untuk variabel dependen, sehingga terjadi korelasi terhadap dirinya sendiri, maka asumsi multikolomeritas itu pasti akan terlanggar. Dan hal ini sesuai juga dari Pesaran dan Sim. Untuk asumsi klasik yang harus terpenuhi itu cukup normalitas, autokorelasi, dan homoskedastisitas. Untuk normalitas menggunakan uji Jerk-Webera, untuk non-autokorelasi pakai BGLM, dan untuk homoskedastisitas pakai BPG. Kemudian tahapan terakhir yaitu uji kestabilan model. Nah, uji kestabilan model untuk metode ARDL menggunakan grafik Kusum dan Kusum Q yang berada dalam batas taraf signifikansi, di mana taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Seperti pada contoh di mana grafik Kusum yaitu warna biru itu berada di antara batas signifikansi yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien yang diestimasi pada model dalam keadaan stabil. Untuk pengimplementasian dan juga prakteknya pada FUSE untuk memperoleh hasil akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Thank you for watching.